Menyerahkan yang diterima dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Renungan ini diinspirasikan dari bacaan Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan 40. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Yesus yang adalah Sang Putra Allah lahir ke dunia, menjadi manusia sebagai anak dari perawan Maria. Yusuf menjadi ayahnya secara hukum dan membentuk keluarga Nazaret sebagai sebuah keluarga seperti layaknya keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dalam hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah keluarga yang dianugerahi seorang anak. Anak itu diserahkan ke bait Allah, dipersembahkan kepada Allah. Dapat kita baca berita adanya sebuah keluarga yang hanya mempunyai seorang anak laki-laki, anak tunggal. Anak tersebut ingin menjadi pastor. Orang tua tersebut ternyata walaupun entah apa proses yang terjadi sebelumnya, akhirnya merestui anaknya yang tunggal itu menjadi pastor. Dalam banyak kasus, bahkan anak yang bukan anak tunggal pun, orang tua tidak merelakan anaknya menjadi pastor. Dari kisah-kisah di atas kita melihat
bahwa yang seharusnya kita serahkan kepada Tuhan atas apa yang sebelumnya kita terima dari Tuhan adalah hal yang wajar dan seharusnya demikian. Namun banyak di antara kita yang tidak rela melakukannya. Alasan kita tidak mau menyerahkan apa yang sepantasnya kita serahkan kepada Tuhan adalah takut kehilangan. Padahal dalam kasus anak yang terpanggil menjadi pastor, itu bukanlah suatu kehilangan. Bagaimana kalau anak yang tunggal itu sakit dan meninggal? Bukankah itu yang lebih tepat dikatakan kehilangan? Anak yang menjadi pastor masih akan tetap bertemu dengan orang tuanya. Bahkan dalam banyak hal justru memberikan rasa bangga yang lebih. Apalagi kalau anak tersebut kemudian menjadi uskup. Hal menyerahkan atau berserah ini bukan hanya terkait anak. Harta benda pun bila harus diserahkan untuk kepentingan karya Tuhan, serahkanlah. Apa yang kita berikan akan kita terima ganjaran yang lebih membahagiakan. Demikian pun dengan masalah atau persoalan yang kita hadapi. Seringkali kita bersikukuh memeluk masalah untuk berusaha menyelesaikannya. Padahal porsi masalah itu sudah bukan jatah kita untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini, bila kita serahkan masalah tersebut kepada Tuhan, Tuhan akan mengambil alih dan menyelesaikannya untuk kita. Marilah berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, Engkau sungguh baik. Tumbuhkanlah kerelaan dalam hati dan kehendak kami untuk memberikan atau menyerahkan apa yang telah kami miliki untuk kepentingan karya-Mu di dunia ini. Bebaskanlah kami dari ketakutan kehilangan sesuatu yang kami terlanjur menyayanginya. Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang lebih lagi kepada kami. Amin.